Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dari segenap Sivitas Akademika Universitas Baitur Rahmah. Dari tempat saya berdiri dalam Masjid Baitur Rahmah, saya menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, termasuk amalan-amalan yang mengiringinya. Di antaranya membaca Al-Quran, melaksanakan tadarus, termasuk juga menyantuni anak yatim dan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Mudah-mudahan dengan kepedulian kita kepada mereka, mereka merasakan nikmatnya menjadi seorang Muslim yang baik. Mudah-mudahan setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, keimanan kita bertambah, keislaman kita semakin kokoh, sehingga bisa kita implementasikan kegiatan yang sudah kita laksanakan pada bulan Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berbuka setelah beduk berbunyi pada setiap hari. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Amma ba'd, yang kami hormati dan yang kami cintai para pemirsa info umrah dan jamaah yang menunggu berbuka pada sore ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan inayah kepada kita semua. Rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang disayangi oleh Allah. Kenapa disayangi oleh Allah? Karena kita mencintai Allah. Karena kita mencintai Allah dengan cara karena kita melakukan ibadah kepadanya. Allah sangat senang melihat hamba-hambanya yang melakukan pengabdian, yang melakukan ibadah kepadanya. Sehingga kita katakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala karena kita mensyukuri, kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menyadari bahwa kita adalah makhluknya. Karena kita adalah ciptaannya, maka kita perlu mengabdi, menyembahnya, kita menghambakan diri kepada Khalik. Siapa Khalik? Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal. Allah yang menciptakan kita. Maka kita perlu mensyukuri dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita selalu bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya shalah." Kata Rasulullah dalam hadis Imam Tirmizi, kata Rasulullah Muhammad SAW, nanti umatku berjumpa denganku di hari kiamah. Siapa dia? Aktsaruhum alayya shalah. Mereka adalah orang-orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk itu mari sama-sama kita selalu mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Terutama di hari Jumat. Terutama di hari Jumat. Karena dalam hadis Abu Daud,
bahwa salawat kita itu disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas seorang sahabat bertanya, bagaimana akan sampai salawat dan salam ini ya Rasulullah, padahal nanti jasadmu habis dimakan tanah. Apa kata Rasulullah? Innama harramallahu 'alal ard. Karena Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasadul anbiya, memakan jasad para nabi. Intinya adalah bahwa salawat itu akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan keuntungannya adalah sampai untuk kita yang mengucapkan salawat dan salam itu. Baiklah, pada sore ini kita akan membahas tentang Rasulullah Muhammad SAW, Nabiullah Muhammad SAW sebagai Rasulullah yang kita anut, yang kita pedomani, yang kita ikuti, dan itu namanya adalah ittiba'i Rasulillah. Kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa di dalam kehidupan ini kita diwajibkan untuk beribadah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini manusia dan jin ini diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Maka untuk kita ketahui bahwa ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana, itu yang paling penting. Di dalam kita beribadah kita harus cari rahasianya. Ibadah itu bagaimana caranya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua syarat ibadah itu akan diterima oleh Allah. Yang pertama adalah ikhlas lillahi taala. Yang pertama adalah ikhlas lillahi taala. Yang kedua adalah ittiba'i Rasulillah. Kita mengikuti Rasulullah. Perkara hal tentang keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, bahwa itu tergantung pada niat kita, tergantung pada motivasi kita. Kenapa kita beribadah? Sesungguhnya karena kita ingin memenuhi kebutuhan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyatakan diri iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau minta tolong. Bahwa kita di dalam dunia ini kita menyembah Allah dan kita meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ritual, istilahnya ibadah, kita melakukan ibadah salat. Bahwa salat itu hanya kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana caranya salat? Ini contohnya, bagaimana caranya salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita bahwa mengerjakan salat itu karena kita mengikuti Rasulullah. Sebagaimana apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, maka kita akan kerjakan. Shallu kama raaitumuni usolli, kata Rasulullah, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Lantas inilah gunanya kita ittiba'i Rasulullah, kita mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begini kaum muslimin, jamaah pemirsa info umrah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Kata Rasulullah, barang siapa atau siapa orang yang beramal tanpa ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka segala amalan ibadah itu kita harus mengikuti sosok Nabi Muhammad SAW. Karena dia adalah Rasulullah, karena dia adalah utusan Allah. Maka di dalam kehidupan kita ini, marilah sama-sama kita ikuti Rasulullah Muhammad SAW dalam segala bentuk.
Dalam bentuk akhlaknya, Rasulullah adalah uswah. Laqad kana rasul min uswatin hasanah. Kita sebutkan, Allah menyebutkan bahwa Rasulullah itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu adalah uswah. Uswah yang baik, contoh yang baik. Maka kita menyadari bahwa kita semua mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana Allah sebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengambil dosa-dosamu, akan mengampuni dosa-dosamu. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang perlu kita sadari dan harus kita fahami. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya, jika kamu memang benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya adalah maka ikutilah Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Bagaimana caranya kita mengikuti Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, terutama ibadah? Maka untuk itu mari sama-sama kita sering mempelajari ilmu agama, ilmu syariah ini. Karena kewajiban kita dalam menuntut syariah, ilmu syariah itu adalah kewajiban yang fardu ain. Ilmu-ilmu lainnya fardu kifayah. Kadang-kadang banyak ilmu hanya sekedar mubah saja. Tapi tentang ilmu syariah, ilmu Islam, maka hukumnya fardu ain. Maka berkewajiban tiap kita untuk mempelajari ilmu agama Islam. Dari mana kita tahu? Dari apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, itu yang penting. Agar ibadah-ibadah kita tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka contohnya di dalam ibadah puasa ini, karena kita sedang melaksanakan ibadah puasa, kita ikuti perintah-perintah Rasulullah sehingga kita memang hidup dalam sunnah Rasulullah. Ada hal yang kecil yang harus selalu kita pelajari dan selalu kadang-kadang kita koreksi. Contohnya waktu nanti kita akan datang waktu berbuka. Waktu berbuka. Ada waktu contohnya, waktu yang dekat dimakbulkan doa. Sebetulnya adalah, pertama adalah waktu di bulan Ramadan ini, waktu-waktu hampir mendekati waktu berbuka. Sedangkan waktu-waktu yang diampuni oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini adalah waktu-waktu sahur. Maka Allah menyuruh kepada kita untuk wal mustaghfirina bil ashar. Bahwa di waktu sahur itu perbanyaklah mohon pengampunan kepada Allah di waktu sahur. Kadang-kadang kita lupa kaum muslimin. Kita tak mau ngikuti Rasulullah. Rasulullah waktu sahur, malah Rasulullah memperbanyak istighfar. Istighfar Rasulullah perbanyak. Perbanyak. Karena memang begitu perbuatan Rasulullah. Disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran itu. Ayat yang ke-15, ayat sampai ke-17. Ujung ayatnya adalah wal mustaghfirina bil ashar. Dan mohon ampunlah orang-orang yang mohon pengampunan kepada Allah di waktu sahur. Maka untuk itu mari kita perbanyaklah pengampunan, ucapkan istighfar menjelang waktu-waktu sahur. Di waktu sahur itu kita banyak beristighfar. Dan juga ada satu contoh lagi yang perlu kita tiru. Waktu akan berbuka, Rasulullah berbuka dengan mengucapkan basmalah. Lantas Rasulullah ucapkan Allahumma barik fih. Bismillah, Allahumma barik fih. Rasulullah mengambil kurma dan Rasulullah memakannya. Dan Rasulullah mengucapkan zahabaz zama'u wa batalatil uruku wa sabbatal ajru insyaallah. Itu hadisnya yang benar yang disebutkan oleh Rasulullah, zahabaz zama'u wa batalatil uruku wa sabbatal ajru insyaallah. Telah hilang dahagaku
Zahabaz zama'u, telah hilang dahagaku. Wabtalatil uruku, dan telah longgar nih tenggorokan nih. Wasabatal ajru insyaallah, dan ditetapkan semoga insyaallah pahala untukku. Maka Rasulullah setelah itu berangkat menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Bagaimana kita para pemirsa yang berbahagia? Ya, itu harus kita tiru contoh seperti itu. Karena itu adalah contoh Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan sehari-hari, dan termasuk ini dalam di bulan Ramadan, cara beribadahnya. Dan Rasulullah memperbanyak membaca Al-Quran. Kaum muslimin, muslimat, jamaah yang sedang menunggu waktu berbuka. Untuk itu marilah sama-sama kita ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Qul ati'ullah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Apabila kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Untuk itu marilah sama-sama kita selalu ingat, kita selalu menyadari bahwa kita hidup ini dalam koridor mengikuti, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai lupa kita seperti itu. Karena kita mengikuti ittiba'i Rasulillah, kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Lantas di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menjadi latar, menjadi pemahaman kita, betul-betul yang menjadi dasar itu adalah kita mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam hidup ini mudah-mudahan segala amal ibadah kita tidak ada yang tertolak karena kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka Allah betul-betul mengingatkan untuk kita semua, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut Allah. Maka bagi kita yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, karena kita ittiba, karena kita tahu Rasulullah adalah uswah, adalah contoh, dan kita mengikuti Rasulullah itu karena kita mengharap rahmat dari Allah, dan kita mengharap kedatangan hari kiamat nanti kita dalam keadaan menyebut nama Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu patuh, selalu mengikuti, selalu beribadah. Ibadahnya adalah ittiba'i Rasulillah. Jangan sampai kita mengikuti hal-hal yang tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak pekerjaan-pekerjaan ibadah-ibadah, kadang-kadang kita tidak mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk itu marilah sama-sama kita sering mempelajari kembali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita selalu mendengar, selalu kita menghadiri rumah-rumah Allah untuk mempelajari tentang uswah, tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Karena banyak dibicarakan di masjid-masjid, banyak dibicarakan di musola tentang keteladanan Rasulullah lewat guru-guru kita atau ustadz-ustadz kita yang memberikan pengajian. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan untuk itu mari sama-sama kita selalu berdoa. Berdoa kita adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ya muqallibal qulub, safri qalbi ila ta'atik.
Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah yang bisa, yang zat yang membolak-balikkan hati kita ini, Allah memberikan ketetapan kita di dalam agama, dan Allah memberikan ketetapan kita dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah, S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.